Para pemirsa Jogja Istimewa Televisi, jumpa lagi bersama saya Dan Warsni dalam acara Kangen Jogja. Di Yogyakarta ini adalah terkenal dengan sebutan kota budaya, juga kota pariwisata. Di Yogyakarta ini banyak terdapat beberapa objek wisata yang sangat menarik sekali bagi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Banyak yang berdatangan di Yogyakarta. Nah, wisata yang saya kunjungi ini, yang akan kami ceritakan ini adalah wisata alam yang sangat indah sekali. Di mana itu? Di Kulon Progo. Tepatnya di mana, Mas? Di Dusun Banyunganti, Desa Jatimulyo, Kapanewon, Girimulyo. Nah, ini kami bersama Mas Bendo. Iya, Pak. Mas Bendo ini adalah pengelola Sungai Mudal. Kami akan menanyakan tentang bagaimana dan di mana serta kejadian atau terjadinya yang tadinya masih alam yang belum dikelola menjadi tempat wisata yang indah seperti ini. Mas Bendo, Iya, Pak. saya tadi dari Jogja ke sini. Nah, itu lebih kurang perjalanan 1 jam lebih sedikit ya. Ya. Itu kira-kira kalau dari Jogja sampai sini berapa kilo, Mas? Dari Jogja ini sekitar 20-an 1 kilo, Pak. 21 1 kilo. 1 kilo. Iya. Oh ya. Jadi kalau dari Jogja dekat ya. Ya, dekat, Pak. Nah, setelah saya melihat keadaan di sini, itu saya sangat kagum sekali. Karena apa? Karena sungainya tuh bersih sekali. Kemudian banyak air terjun dan banyak panorama-panorama yang indah sekali. Terutama untuk selfie. Dulunya gimana sih kok jadi seperti ini, seindah ini? Padahal kalau saya lihat sungainya itu sungai alami ya, Mas ya. Nah, sekarang gimana ceritanya kok jadi bisa seperti ini? Ya, siap. Ya. Awal mula di Sungai Mudal itu kami dan warga cuma peduli kebersihan bantaran sungai, Pak. Iya. Berhubung mata air di sini dulu sebelum ada Sungai Mudal, dikelola warga yang ada di bawah sana, dibikin wisata, ada kembang soko, pedut-pedut. Nah, setelah itu kita membenahi sama warga supaya tidak buang sampah di sungai. Nah, setelah itu kami sama teman-teman dan warga di Banyunganti punya inisiatif. Mari kita dibikin wisata dan itu dinamai ekowisata Sungai Mudal, Pak. Iya. Kok bisa dinamai ekowisata Sungai Mudal? Kalau Sungai Mudal itu memang mata airnya, Pak. Itu karena air itu keluar. Itu dari mudal, itu bahasanya air keluar. Terus ekowisata Sungai Mudal itu dari teman kita berjalan dinamai ekowisata Sungai Mudal karena ini dari warga untuk warga. Gitu, Pak. Iya. Kemudian sungai sendiri ya, sungainya sendiri itu alami ya, Pak ya. Jadi dari mata air. Iya, alami, Pak. Hulu merupakan hulu Sungai Mudal juga di sini juga. Iya, Pak. Oh, jadi bukan dari sana-sana, tapi yang keluar dari sini. Iya. Oh, iya. Apakah pada musim kemarau juga seperti ini? Kalau musim kemarau memang debit air agak kecil, Pak, karena juga kami dari pihak wisata, karena langsung dari mata air juga langsung dikonsumsi warga. Jadi kalau memang musim kemarau tetap yang difokuskan untuk warga itu, Pak. Iya. Betul. Oh, kemudian Pak, kalau memang difokuskan untuk warga, ini warga sendiri gimana, Pak, dengan adanya pengelolaan ini? Apakah ini dikelola oleh warga sendiri secara swadaya atau memang ini tempat wisata dibangun dari pemerintah kabupaten setempat? Kalau wisata ini memang dikelola swadaya warga, Pak. Iya. Jadi nanti setelah adanya wisata ini juga maksud kami dari teman untuk menjunjung perekonomian warga sekitar yang ada di Banyunganti. Setelah adanya wisata, sekarang banyak bermunculan warung-warung dan kuliner masyarakat sekitar. Kemudian Sungai Mudal sendiri dibangun atau dikelola seperti ini mulai tahun berapa sih? Sungai Mudal itu kami dan teman-teman ini punya inisiatif itu mulai tanggal 15 Februari 2015, Pak. 15 Februari 2015. Oh iya, sudah 6 tahun ini ya. Iya, Pak. Nah, kemudian Mas Bendo, seperti tempat wisata-wisata lainnya, itu kan ada semacam transportasi ya, umpamanya dari
Wates, dari kota, dari mana, dari luar daerah sinilah. Itu apakah sudah ada transportasi yang menuju ke area sini di lokasi objek wisata Mudal ini, Mas Bendo? Ini mulai setelah ada bandaranya, itu sekarang udah ada transportasi ke tempat-tempat objek wisata, khususnya yang ada di Jatimulyo, bahkan di sekitaran Girimulyo itu udah ada Damri, Pak. Itu mulai 2020 itu udah ada transportasi yang dari Damri itu, Pak, udah ada sekarang. Kalau kita lihat ya, alamnya itu kan kelihatan masih alami ya. Iya, Pak. Ada bukit-bukit, kemudian ada semacam mata air yang tadi kita lihat, mata air alami yang keluar dari gua. Iya. Nah, itu apakah ada momen-momen khusus mungkin dari masyarakat lain yang berkunjung ke sini untuk memanfaatkan air yang ada dari sini? Coba ceritakan, apakah ada mungkin di samping untuk kegiatan-kegiatan lain yang bersifat spiritual dan lain-lain? Untuk dari sumber mata memang di sini juga ada saudara kita yang umat Buddha. Itu memang setiap hari Trisuci Waisak itu umat Buddha pengambilan air suci juga di mata air Mudal tadi, Pak. Iya, terus Pak. Itu setiap hari Waisakan. Itu bahkan itu kemarin juga sebelum ada pandemi itu juga seluruh umat Buddha se-Ijid dan Purworejo pengambilan air suci di mata air Sungai Mudal itu, Pak. Kemudian Mas Bendo, untuk pengelolanya sendiri, kelompok sadar wisatanya sendiri itu kira-kira personilnya berapa orang? Kemudian apakah penghasilan selama ini bisa mensejahterakan masyarakat di sini, atau mungkin juga pengelolanya sendiri, para anggotanya? Kami dari pengelola Sungai Mudal ada sekitar 80 anggota, Pak. Wah, banyak juga ya. Setelah adanya wisata ini, alhamdulillah, Pak, bisa mengangkat teman-teman kami yang dulunya merantau, sekarang pulang, mungkin bisa di sini jaga parkir atau jaga kolam. Alhamdulillah juga bisa untuk mengangkat teman-teman pengangguran, sekarang sudah bisa, walaupun kita juga terbatas atau gimana, karena kita juga presentasi dari pemasukan pengunjung, Pak, untuk ngasih uang lelah sama teman-teman gitu, Pak. Iya. Oh, jadi masukan dari pengunjung ya, Mas ya? Iya, nanti. Pengunjung itu tiketnya berapa sih, Mas? Kalau tiket itu 10.000, Pak. 10.000 per orang per dewasa. orang 10.000. Untuk anak-anak di atas 5 tahun itu kena Rp2.000. Iya. Supaya ini, Mas, supaya dari masyarakat luar itu bisa mengunjungi ke sini dan tidak kecelek ya, Mas Bendo ya. Iya. Itu bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa? Ini setelah ada pandemi COVID-19, kita memang mengikuti aturan dari pemerintah, Bapak. Iya. Itu jam 8:30 kita baru buka. Iya. Nanti jam 3 kita udah nggak menerima tamu, udah tutup. Oh iya. Karena nanti jam 4 itu pengunjung harus sudah meninggalkan lokasi, karena nanti jam 4 kita juga penyemprotan desinfektan itu, Pak. Juga ada semprotan Siap, juga? Pak. Pagi Iya. dan sore tetap kita semprot. Iya, langkah-langkah apa yang dilakukan, Pak? Mungkin prokesnya, ada apa saja yang dilaksanakan? Ya, kita tetap menerapkan anjuran pemerintah tentang sebelum kita masuk ke tempat lokasi wisata harus pakai masker, cek suhu, cuci tangan dulu baru boleh masuk. Kalau ada pengunjung memang tidak mau pakai masker, kita tetap tidak boleh masuk. Kalau memang benar-benar tidak mau, kita suruh pulang. Tapi kita menasihati pengunjung dengan hati yang tenang, biar pengunjung tidak kecewa, Pak. Karena kita tetap mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian masih berkisar pengunjung, Pak ya, Mas Bendo. Kan banyak nih yang dari luar daerah, banyak sekali yang nantinya itu berkunjung ke sini. Nah, apakah ada hari-hari libur untuk lokasi wisata di sini? Oh, itu memang ada, Pak. Setelah adanya pandemi ini juga anjuran dari pemerintah, selama 1 minggu harus ada jeda 1 hari tutup. Kalau di Sungai Mudal itu setiap hari Jumat kita tutup. Nanti untuk kebersihan, sterilisasi lokasi, dan juga untuk pembenahan apa saja yang di situ yang rusak kita benahi di situ juga, Pak. Iya. Langkah apa, Mas Bendo, yang bisa
yang bisa menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa di setiap hari Jumat ini libur? Itu lewat media sosial Pak, karena di Ekowisata Sungai Mudal juga ada admin sendiri yang tentang untuk di IG, web, Facebook juga ada sendiri Pak. Nanti lewat itu Pak di media sosial. Ya. Kemudian menurut Mas Bendo, bagaimana cara mengelola atau menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memajukan adanya objek wisata ini? Kami tetap selalu 1 bulan sekali mengadakan rapat Pak. Rapat di sini, bahkan di Pahan Pendopo itu nanti kita 1 bulan rembukan bagaimana caranya. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dibahas di situ sama warga, bahkan nanti juga melibatkan Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi tetap melibatkan masyarakat, iya, untuk mengelola dan juga bisa memajukan daerah objek wisata ini ya, iya Pak? Pak, iya. Selain itu gimana lagi Mas? Apa agar bisa tetap memajukan daerah ini, daerah wisata ini? Karena gini Pak, prinsip ekowisata Mudal, karena ekowisata dari masyarakat untuk warga, dari kita ya untuk kita. Maka dari itu anggaplah ini rumah kita sendiri Pak. Jadi mari kita jaga bareng-bareng, inilah rumah kita sendiri. Jadi kita sama teman-teman dan warga sekitar, anggaplah ini rumah kita sendiri. Bagaimana supaya rumah kita bagus, ayo kita bareng-bareng dibangun. Gitu. Jadi ya Mas, kesimpulannya masyarakat di sini bisa menikmati adanya objek wisata Sungai Mudal. Iya, Pak. Dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya ya. Iya, Pak. Mungkin ada sedikit saran-saran dari Mas Bendo kepada masyarakat yang belum dan sudah mengunjungi daerah ini, mungkin ada yang perlu disampaikan gitu Mas Bendo. Ya, Pak. Saya menyarankan bagi pecinta wisata, khususnya yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, silahkan datang di Ekowisata Sungai Mudal. Alamatnya di Dusun Banyunganti, Desa Jatimulyo, Kapanemon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi jangan lupa, karena sekarang ini lagi kena wabah pandemi COVID-19, tetap kita patuhi protokol kesehatan. Begitu, terima kasih Mas Bendo atas penjelasannya, dan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Terima Para kasih. pemirsa Jogja Istimewa Televisi, demikian pertemuan kita atau wawancara kita dengan Mas Bendo selaku pengelola objek wisata Sungai Mudal. Sampai di sini dan sampai jumpa lagi bersama saya Danu Warsni dalam kesempatan yang sama, acara Kangen Jogja.